Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia kenikmatan yang tiada henti-hentinya Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pahlawan Islam yang terhebat, yaitu Khalid ibn Walid ibn Mughirah Al-Makhzumi radhiyallahu taala anhu. Khalid bin Walid berasal dari Bani Makhzum dan Bani Makhzum adalah kabilah yang merupakan saingan bagi kabilah Bani Hashim. Quraisy di bawahnya ada kabilah-kabilah kecil. Di antara kabilah yang sangat terkenal adalah kabilah dari Bani Hashim, yaitu kabilahnya Nabi SAW, dengan kabilah Bani Makhzum, yaitu kabilahnya Abu Jahal, dan juga kabilahnya Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu. Bapak daripada Khalid bin Walid adalah Al-Walid ibn Mughirah, yang merupakan salah satu gonggongnya orang-orang kafir Quraisy, dan dia adalah orang terdepan dari Bani Makhzum. Dan dia adalah orang yang sangat kaya raya, sangat terkenal kekayaan yang sangat luar biasa. Oleh karenanya disebutkan kalau dia sudah menyalakan api di rumahnya untuk masak-masakan makanan bagi tamu atau bagi jemaah haji, maka dia melarang orang Quraisy lain untuk menyalakan api. Cukup dia yang menjamu tamu, terutama tatkala di musim haji. Cukup dia yang menjamu tamu, yang lain tidak perlu. Kenapa? Saking banyak uangnya. Kemudian juga disebutkan orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy, mereka setiap tahun mengganti kiswah Ka'bah. Setahun yang ganti Al-Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid saja. Tahun depan orang Quraisy seluruhnya bersatu padu, kumpul-kumpulin duit untuk bisa ganti kiswah Ka'bah. Tahun depannya dia lagi. Jadi menunjukkan bagaimana kekayaannya yang luar biasa. Dan Al-Walid bin Mughirah inilah yang disebut dalam sirah Nabawiyah tatkala Ka'bah hendak dipugar oleh orang-orang Quraisy karena Ka'bah sudah mengalami kerusakan, ya. Kemudian mereka ingin merenovasi Ka'bah, maka tatkala Ka'bah ingin dihancurkan untuk dibangun kembali, tidak ada yang berani untuk menghancurkan Ka'bah. Ya, karena mereka khawatir kalau mereka mencongkel batu-batu Ka'bah, nanti khawatir datang lagi burung-burung, ya, ababil, ya, kemudian akan menghantam mereka dengan batu yang panas. Akhirnya tidak ada yang berani mencongkel Ka'bah. Tatkala itu yang berani Al-Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid. Dan dia berkata, "Aturiduna bihadmiha al-islah amil isa'ah?" Kalian ingin menghancurkan Ka'bah ini untuk perbaikan atau ingin merusak Ka'bah semata? Kata mereka, "Kita nuridul islah, kita ingin merenovasi." Kalau gitu Allah tidak akan mencelakakan kita. Ayo kita bongkar. Tidak ada yang berani. Tidak ada yang berani. Akhirnya dia maju sendiri. Dia maju sendiri. Kemudian dia mencongkel Ka'bah, dilepaskan beberapa batu dari Ka'bah. Kemudian dia pergi. Tidak ada yang berani maju. Kata mereka, lihat. Siapa tahu nanti malam dia ada apa-apa. Kita tunggu aja. Ternyata sampai besok dia sehat walafiat. Al-Walid bin Mughirah. Kemudian dia maju hancurkan Ka'bah lagi. Akhirnya diikuti oleh orang-orang Quraisy yang lain. Dan itu terjadi tatkala Nabi berusia 35 tahun, 5 tahun sebelum Nabi diangkat menjadi seorang Rasul. Itulah Walid bin Mughirah, laki yang terkenal. Kemudian disebutkan beliau ini cerdas, Al-Walid bin Mughirah, cerdas, dan karena dia orang tua, bahkan dikatakan orang paling tua di Bani Makhzum. Di Bani Makhzum. Saya ulangi, Bani Makhzum ini kabilah yang merupakan saingan berat dari Bani Hashim. Makanya disebutkan kenapa Abu Jahal tidak mau beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul, karena dia tidak mau Bani Makhzum kalah bersaing. Kata Abu Jahal,
kami Bani Makhzum dan Bani Hashim selalu bersaing. Mereka at'amu wa nut'imu. Mereka memberi makan, kami juga memberi makan. Mereka bersedekah, kami juga bersedekah. Kami selalu bersaing sehingga persaingan ketat. Sekarang ada salah seorang dari mereka mengaku menjadi nabi. Kita enggak mungkin ada yang mengaku jadi nabi. Kalau kita mengatakan pengakuan mereka benar, berarti kita kalah bersaing. Kalau gitu, tidak boleh kita mengakui bahwasanya itu adalah seorang nabi. Jadi sebenarnya Abu Jahal tahu Rasulullah SAW adalah seorang nabi, namun dia tidak mau membenarkan kenabian Muhammad SAW. Kenapa? Karena melazimkan kalau dari Bani Hashim ada seorang nabi, maka mereka kalah bersaing. Makanya tidak mau beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, waktu Rasulullah SAW turun ayat-ayat kepada beliau, dibaca oleh Nabi, dibaca oleh Abu Bakar. Rupanya disebut dalam riwayat Al-Walid ibn Mughirah ini sering mendengar bacaan Nabi SAW, sering bolak-balik mendengar, bahkan mendengar ketemu Abu Bakar, mendengar bacaan Al-Quran. Maka Abu Jahal gelisah, wah ini bahaya ini. Ini kalau Walid bin Mughirah masuk Islam repot. Kalau dia masuk Islam, Bani Makhzum semuanya nanti masuk Islam. Akhirnya orang-orang Bani Makhzum juga sudah gelisah. Ya Abul Hakam maksudnya Abu Jahal, namanya Amr bin Hisham Al-Makhzumi. Ya. Wahai Abu Jahal, ya. Wahai Abul Hakam, lihatlah Al-Walid bin Mughirah sudah mulai sering ketemu Abu Bakar mendengarkan ayat-ayat lantunan Al-Quran. Bagaimana ini? Bahaya kalau dia masuk Islam, nanti orang semua masuk Islam. Kata Abu Jahal, tenang, itu urusan saya. Abu Jahal ini yang provokator ulung ya. Kata dia, gampang, itu urusan saya. Dia datang kepada Al-Walid bin Mughirah. Kemudian dia berkata, "Hai Walid bin Mughirah, sungguhnya kabilah Bani Makhzum sedang berkumpul untuk mengumpulkan dana untuk kasih kamu." Loh, ngapain kasih saya? Saya ini orang paling kaya di mana? Di Mekah. Karena mereka lihat kau sering bolak-balik ke rumahnya Abu Bakar. Jangan-jangan kau minta makan sama dia. Wah, emosi dia. Ya, sembarangan dia masih. Emosi dia. Abu Jahal provokator. Betapa banyak orang celaka gara-gara Abu Jahal. Contoh Abu Talib yang hampir-hampir masuk Islam enggak jadi gara-gara ada Abu Jahal. Rasulullah SAW datang mengatakan, "Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah." Wahai pamanku Abu Talib, ucapkan la ilaha illallah, suatu kalimat yang aku akan bela engkau di sisi Allah. Ada Abu Jahal di situ waktu itu juga menyenguk Abu Talib. Nabi berdakwah, Abu Jahal juga berdakwah. Nabi ceramah, Abu Jahal juga ceramah. Kata Abu Jahal, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Wahai Abu Talib, kau benci dengan agama bapakmu? Nabi ulangi lagi, "Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, aku akan bela engkau di sisi Allah." Abu Jahal ceramah lagi, "Kau benci dengan agama nenek moyangmu?" Akhirnya Abu Talib terprovokasi oleh Abu Jahal, akhirnya tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, meninggal dalam kondisi musyrik. Gara-gara siapa? Abu Jahal. Bahaya Abu Jahal. Makanya antum punya teman, hati-hati, jangan sembarang berteman. Kalau pas dapat teman kayak Abu Jahal, bahaya. Contoh lagi, Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah adalah orang yang cerdas ya. Bahkan tatkala hampir terjadi perang Badar, tatkala mau perang Badar, dia naik di atas ontanya, ala jamalihil ahmar. Kemudian dia menyeru kepada orang-orang Quraisy, "Wahai orang-orang Quraisy, tidak usahlah berperang melawan Muhammad. Percuma kalian melawan Muhammad, kalian berperang perang saudara. Dia juga Quraisy. Kita lawan orang-orang Muhajirin, ngapain? Kalau terjadi perang nanti seorang membunuh saudaranya, ada yang bunuh kakaknya, ada yang bunuh ponakannya, ada yang bunuh pamannya. Udah kita pulang aja, ngapain kita perang sama Muhammad dan kawan-kawannya." Waktu mendengar hal itu, Abu Jahal gelisah, waduh bahaya ini. Karena Utbah bin Rabi'ah ini pembesar orang Quraisy. Maka Abu Jahal provokasi Utbah bin Rabi'ah. Dia mengatakan, "Utbah, nanti penakut kayaknya. Sepertinya dadamu sudah dipenuhi dengan rasa takut. Makanya kau ingin pulang, pengecut." Terprovokasi akhirnya, kata dia, "Kau akan lihat siapa yang lebih pengecut antara aku dengan kamu." Akhirnya Utbah bin Rabi'ah yang tadi bijak pemikirannya, termasuk pertama kali tewas dalam perang Badar. Gara-gara terprovokasi oleh Abu Jahal. Sampai dia mengatakan, "Wahai Abu Jahal, musaffiru istihi." Wahai Abu Jahal yang mengecat kuning duburnya. Ini kalimat ngejek. Ente kayak bencong aja, belum tahu saya siapa ya. Ini kalau kita ceritakan insya Allah dalam perang Badar. Intinya akhirnya terprovokasi, akhirnya mati pertama kali dalam perang Badar. Ini bahaya teman dekat kalau dalam kondisi genting bisa membuat orang akhirnya
jauh dari kebenaran.